Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya Akli Novianto, tempat tugas di SMP Negeri Simpang Kosgoro. Saya Nasir Alfandi, tempat tugas SMK Negeri Tugu Mulyo. Saya Erlan Birusyanto, tempat tugas SD Negeri 4 Muara Biti. Saksikan videonya. Selamat pagi Pak Erlan. Selamat pagi Pak. Karena hari ini mau melakukan coaching ya. Iya nih Pak, saya mau tanya coaching, jadi saya minta tolong Bapak untuk supervisi saya Pak. Oke, baik Pak Erlan. Pada kegiatan coaching hari ini saya akan mengamati dan saya akan menilai sebuah kesesuaian dengan pembelajaran Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Pak Erlan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum pada coachingnya. Dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari tersebut ya. Kemudian jangan lupa juga Erlan disesuaikan dengan konsep coaching diantaranya yaitu pendataan, proses kreatif, dan memaksimalkan proses. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Erlan adalah kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bapak pada saat coaching nanti? Selama proses coaching ini nanti Pak, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Kemudian Pak Erlan, secara spesifik kompetensi apa yang akan dikembangkan? Untuk yang lebih spesifiknya ada 2 Pak, mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Bagaimana indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak akan inginkan? Nah, saya ingin itu coach saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Oh, baiklah. Demikian dulu Pak Erlan ya, untuk Pak observasinya, dan silakan melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Erlan. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf, mohon izin Pak, bisa meluangkan waktu sebentar, saya ingin ngobrol sebentar boleh? Boleh Bu. Kebetulan saya juga ada waktu luang ini. Gimana ya Bu? Ini menyangkut apa ya, kegelisahan yang saya rasakan saat ini gitu ya Pak ya. Jadi dari percakapan singkat kita ini saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan, solusi agar saya terhindar dari kegelisahan yang saya rasakan begitu ya Pak. Jadi tujuan ngobrol-ngobrol kita kali ini itu ingin mencari solusi dari kegelisahan atau kecanduan yang kita rasakan itu. Betul sekali Bapak. Boleh diceritakan Bu, kegelisahannya itu yang bagaimana ya? Pak Erlan, di tahun ini kan saya mendapatkan amanah untuk menjadi wali kelas langsung dari gitu ya. Fakta yang saya dapatkan ketika MTLS kemarin kan dari 13 siswa itu ternyata 6 siswa di antaranya itu belum sama sekali bisa membaca. Ya, kemudian 2 di antaranya belum mau dulu. Kemudian yang 5 baru mulai lancar gitu ya, ngejam. Itu dari segi literasi ya, kemudian kalau dari segi literasinya itu
teridentifikasi miskoncepsi ya. Karena ketika diuji coba ada soal pengurangan 0 dikurang 7 itu hasilnya 7 gitu kan, atau 0 dikurang 3 hasilnya 7, pokoknya ujungnya 0, kalau dimana itu hasilnya gitu kan. Oke, kemudian ada lagi di pembagian 5 dibagi 2 itu hasilnya 2,1, artinya kalau ada sisa 1 atau sisa 2 di bawah itu maka naiknya ke atas gitu. Jadi begitu. Jadi itu menjadi sebuah apa ya, kegelisahan yang sangat luar biasa bagi saya sebagai wali kelas 6 gitu ya. Jadi gimana gitu ya Pak ya? Jadi di kelas itu murid-muridnya ada yang belum terampil membaca, terus untuk masalah literasi juga ada istilahnya apa, salah pemahaman gitu ya Bu, tentang miskonsepsi terhadap matematika itu sendiri, gitu ya Mbak? Oh ya. Kemarin konkret juga ya permasalahan di kelas Ibu, Iya Pak, begitulah. karena ya dua hal itu yang mendasari untuk belajar pengetahuan secara umum. Belum lagi tuntutan dari orang tua nih, Pak. Namanya kelas 6 kita nanti di usia itu kan lulus ya. Masa SD belum bisa baca, nggak bisa ngawin itu kan nggak banget. Kemudian belum lagi nanti kita berhadapan sama SMP gitu kan. Kalau saya kebiasaan ketika lulusan kelas 6 itu biasanya nanti sampai mereka masuk gerbang SMP saya angkatkan gitu. Jadi mereka sudah biasa seperti itu. Jadi nanti akan menjadi moral buat saya sih. Terus kira-kira Ibu sendiri sudah punya rencana nggak ya gimana supaya masalah itu ini bisa teratasi gitu? Itu Pak, tujuan dari program kita sih saya ingin mencari solusi dari apa ya yang harus saya lakukan terlebih dahulu gitu Pak. Kayaknya itu memang jadi beban kita sebagai guru ya Bu. Terus apa upaya yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang ada dalam pikiran saya sih Kak, 3 bulan terakhir, 3 bulan ke depan, saya ingin sekali fokus gitu ya, fokus dulu pada hal-hal dasar, dari kompetensi dasar, dari literasi ataupun numerasi gitu sih. Tadi Ibu menyampaikan hal-hal dasar yang bagaimana itu bisa dijelaskan lebih rinci? Iya, hal dasar ya seperti apa namanya siswa yang tadi itu belum bisa baca, maka saya akan fokus untuk bagaimana menerapkan metode cara membaca yang cepat, ya, mengenalkan huruf untuk dua siswa, gitu kan, dan yang numerasi kita menunjukkan media-media konkret ya yang ada di lingkungan kita gitu kan, karena memang kalau misalnya langsung daftar kayaknya masih jauh sekali gitu. Tapi kira-kira bisa dilakukan satu sama nggak itu? Karena ada beberapa siswa yang istilahnya keterampilan bacanya sudah bagus gitu. Bisa sih Pak, kita akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi dari berdiferensiasi kita fokus dari diferensiasinya pada kesiapan belajar gitu kan. Jadi kita contohkan siswa berdasarkan kesiapan belajar dalam masing-masing gitu. Jadi sudah yakin ya dengan pembelajaran diferensiasi itu. Terus bagaimana implementasi secara detailnya itu untuk pembelajaran diferensiasi ini? Oke Bapak, insya Allah sih yakin ya. Sebenarnya yang ada yang terlintas itu kan yang terlintas di pikiran saya itu unsur yang belum bisa membaca sama sekali, kemudian yang belum lancar, belum bisa membaca, kita gunakan teks pendek ini gitu ya. Misalnya kemudian media konkret yang ada di muka, diambil lingkungan sekitar. Kebetulan di lingkungan kami itu anak-anak lagi sering memainkan stick Pak ya kan. Bisa kita jadikan media gitu kan, mereka juga termotivasi belajar, tidak terbebani, tapi juga kita dapat kompetensi yang kita inginkan gitu sih. Luar biasa sekali itu rencana pembelajaran diferensiasinya itu kira-kira kapan ya mau merencana perencanaan implementasinya atau gitu ya? Diusahakan sih minggu ini ya Pak, karena minggu ini kan sudah mulai PLS, kemudian sudah mulai akses belajar. Kira-kira yakin nggak tuh upaya yang itu lakukan itu bisa jadi solusi bagi permasalahan yang ternyata menjadi kegelisahan di kita selama ini? Insya Allah yakin sih Pak, itu bisa mengimplementasikan dengan baik gitu kan, dengan kesabaran tentunya ya, karena hal itu bukan sesuatu yang mudah gitu, mengingat mereka itu ada di kelas 6 gitu ya, di kelas 7 gitu. Luar biasa sekali Bu, semoga rencana itu ini bisa berjalan dengan lancar dan kita jadi sesi ini Bu. Kira-kira
Apa yang dirasakan selama proses obrolan kita pada kali ini? Iya, terima kasih sekali sih kepada Pak Erlang gitu ya, karena melalui sesi singkat ini saya menjadi lebih tenang, kemudian lebih memiliki keyakinan gitu ya, keyakinan untuk dapat mengimplementasikan rancangan-rancangan kebijakan. Alhamdulillah kalau seperti itu tuh saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana proses penerapannya dan bagaimana hasilnya. Ya sabar saya nunggu kabar dari Ibu. Semangat Ibu untuk menerapkan pembelajaran berbahasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Baik Pak Erlang ya, sebelum kita penutupan situasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi mengenai dikata pencapaiannya? Saat proses coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita seperti tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali permasalahan yang dihadapi coaching dan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oh, betul sekali Pak Erlang. Menurut saya proses coaching tadi sudah bagus, sudah berjalan dengan baik, alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, sudah diterapkan, dan Bapak juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi coaching tidak menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusinya. Pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira Pak, potensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Bapak? Sebenarnya apa ya Pak, bukan potensi secara itu Pak, kita ingin lebih memahami coaching lagi supaya benar-benar bisa menggali masalahnya sehingga benar-benar bisa menemukan solusi yang lebih tepat gitu Pak. Itu yang kita kembangkan selanjutnya. Bagus sekali Pak. Jadi gini Pak, saya rasa proses coaching kita, waktu kita hari cukup, dan saya harap dengan berjalannya coaching ini menjadi pengalaman kita sehingga coaching ke depannya lebih baik lagi. Rasa cukup Pak ya. Baiklah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah menonton.